bahas yang kedepannya kan nanti saya kasih materi satu nih, manajemen biaya, atau yang cukup yang kemarin kita ulang lagi atau gimana? Nah, kemarin kan biaya kayaknya. yang kemarin kan nggak banyak tuh yang hadir. Mau yang mana kira-kira? Mungkin bisa Pak diulangi kemarin Pak. Kalau manajemen biaya gambarannya, kalau kalian pernah dapetin di manajemen keuangan tentang BEP, Break Even Point. Nah itu bahasanya itu sebetulnya. Kenapa dimasukin dalam bagian dari akuntansi biaya? Karena akuntansi biaya sekarang tuh bukan sekedar ngitung berapa harga pokok, tapi bagaimana kita juga mengendalikan apa sih namanya biaya yang terjadi pada perhitungan produksi gitu loh sebetulnya, gampangnya gitu. Tapi sebetulnya materinya adalah tentang break even point gitu. Oh ya Pak. Jadi gimana? Titik impas Pak. Iya, titik impas ya. Mau yang kemarin kita ulang atau yang mana? Yang kemarin aja. Kemarin boleh Pak. Kemarin yang agak Nggak tahu sih ya. Gimana? Itu yang lain. Halo. Hai. Iya. Ikut aja. Ikut kemana kita di sini? Ikut bahas apa? Oh, yang kemarin boleh. Boleh Pak ya kemarin Pak supaya lebih Oke, mendalam nanti lagi, yang kalau ada yang saya salah tolong dibantu ya yang udah kemarin dari materinya. Iya siap Pak. Salah saya nggak ada rekamannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ke apa namanya? Slide saya udah kebuka belum? Sudah Pak. Oke. Jadi kita bicara tentang BOP, biaya overhead pabrik. Nah, jadi satu pertanyaan kan dalam biaya produksi itu ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, dan ada BOP. Kok kenapa menjadi sorotan BOP? Kenapa? Karena memang dalam kan setelah UTS itu kita lebih banyak bicara berkaitan dengan pengendalian biaya yang terjadi pada perhitungan atau pada kegiatan produksi. Jadi ketika pas sebelum ujian tengah semester kita itu ngitung-ngitung tentang harga pokok. Tapi setelah tengah semester kita lebih banyak bicara bagaimana mengendalikan biaya. Nah, salah satu yang dikendalikan itu adalah BOP. Padahal kita tahu bahwa ada 3 macam biaya yang terjadi di dalam produksi. Ada biaya apa ya namanya? Biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, dan juga ada BOP. Nah, kenapa BOP menjadi titik tekan kita dalam pengendalian? Karena kalau biaya bahan baku sama biaya tenaga kerja itu kaitannya dengan berapa jumlah unit yang diproduksi. Kalau jumlah unit diproduksinya itu meningkat, otomatis biaya bahan bakunya meningkat, otomatis tenaga kerjanya meningkat. Tapi BOP memang terjadi peningkatan kalau terjadi produksi. Namun kalau tidak terjadi produksi, biaya bahan baku nol, tenaga kerja nol. Apakah BOP nol? Enggak juga gitu kan. Karena ada BOP yang tetap, istilahnya BOP tetap itu adalah yang mau tidak mau kita keluarkan walaupun tidak produksi. Contohnya misalkan kita sewa ruangan, sewa gedung untuk pabrik, untuk bagian apa. Nah itu kan tetap terjadi biaya walaupun kita udah nggak produksi, tapi tetap biaya sewanya kita bayarkan selama kita masih nyewa. Itu satu masalah. Sehingga akhirnya BOP yang bagian yang kita kendalikan. Kita kendalikan dalam penanganan biaya. Bisa dipahami sampai sini kenapa kita bahas BOP? Ya kan? Nah, yang kedua, kemarin saya bicarakan bahwa dalam BOP itu ada BOP langsung dan ada BOP yang tidak langsung. BOP langsung itu adalah BOP yang dinikmati oleh satu departemen yang pemakai biaya tersebut. Contohnya misalkan di departemen produksi ada pengawas bagian produksi. Maka dia hanya dipakai di bagian produksi. Sedangkan di bagian penyelesaian dia tidak dipakai. Nah, itu namanya BOP langsung. Tapi ada masalah berikutnya, ada BOP yang tidak langsung.
BOP tidak langsung ini adalah BOP yang tidak dinikmati oleh satu departemen, tapi oleh beberapa departemen yang menggunakan biaya tersebut. Contohnya misalkan perusahaan nyewa gedung, kemudian gedung itu dipakai untuk produksi di situ. Berarti kan departemen produksi terlibat di situ, menggunakan biaya sewa gedung. Kemudian departemen penyelesaian misalkan ada di situ juga. Berarti kan departemen penyelesaian menggunakan biaya sewa gedung itu juga. Dan terakhir bagian penjualan misalkan. Berarti kan divisi penjualan menggunakan biaya gedung itu juga. Nah, sekarang dari satu biaya sewa yang kita bayarkan, maka kita harus menghitung berapa sih untuk departemen bagian produksi, BOP-nya berapa? Berapa sih untuk bagian penyelesaian, BOP-nya berapa? Dan berapa sih bagian untuk penjualan, BOP-nya berapa? Nah, alokasi-alokasi itulah materi ini disebut dengan departementalisasi BOP. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya, jadi departementalisasi BOP itu bukan berarti memental-mentalkan biaya BOP. Oh, BOP-nya buat sono aja yang nanggung deh, jangan kita mental-mentalin aja, bukan gitu. Tapi bagaimana kita membagi BOP yang jadi satu kesatuan itu, kita bagi-bagi ke departemen-departemen yang menikmati pemakaian BOP tersebut. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum, Pak, belum. Oke. Nah, inilah yang dimaksud tadi. Bagaimana kita pembagian? Departementasi adalah bagaimana kita membagi BOP itu ke beberapa bagian. Ya, ini yang kita bagi-bagi semuanya. Ini pengertiannya. Nah, oke. Sorry, slide saya udah berubah belum? Udah, Pak, slide 3. Ya, ya. Paham ya Oke, maksudnya? Pak. Ini kalimatnya begini, tapi penjelasannya seperti yang tadi saya gambarin. Ya, paling gampangnya begitu. Ada satu gedung kita sewa dibagi menjadi beberapa departemen. Nah, bagaimana sewa? Biaya sewa itu dibagi ke departemen produksi, departemen penyelesaian, departemen penjualan. Masing-masing biayanya berapa gitu. Itulah maksudnya departemenisasi BOP. Nah, dalam istilah departemenisasi kita ada istilah departemen utama, ada departemen pembantu. Ada juga istilah departemen produksi, departemen jasa. Ada juga namanya departemen utama, departemen penyokong gitu kan. Perbedaannya gimana sih? Departemen produksi itu ya departemen yang usaha yang utamanya. Nah, departemen jasa atau penyokongnya itu pembantu itu adalah yang menyokong kegiatannya. Contohnya misalnya gini. Produksi itu kan memproduksi barang. Nah, kemudian barang itu kadang-kadang karena mesin berjalan kan sering kadang-kadang rusak. Ada dua alternatif. Dua alternatif yaitu adalah dia memanggil dari teknisi dari luar sehingga dia membetulkan mesinnya. Nah, berarti kalau kondisi seperti ini ya kita tinggal manggil doang. Tapi kebanyakan di pabrik karena ini kejadian kadang-kadang terulang, biasanya pabrik tuh punya bagian teknisi sendiri. Nah, itu yang dikatakan departemen misalkan reparasi atau departemen perbaikan. Nah, departemen perbaikan inilah posisinya sebagai departemen pembantu di departemen produksi. Walaupun dia departemen namanya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Nah, permasalahan kita adalah bagaimana kita menetapkan atau menghitung BOP gitu kan. Bagaimana kita menghitung BOP? Nah, menentukan tarif BOP ini per departemen dengan cara buat dulu anggaran masing-masing. Apa namanya BOP di tiap departemen. Kemudian kita bagi BOP itu ke yang tidak langsung. Kenapa yang tidak langsung? Karena kalau yang langsungnya itu kan dinikmati sama departemen yang bersangkutan. Jadi BOP nanti dalam satu departemen itu ada dua. BOP langsung yang dinikmati sama departemen itu sendiri, kemudian BOP tidak langsung yang dia harus bagi-bagi tuh dengan departemen yang lainnya gitu kan. Nah, kemudian baru kita nyusun anggaran departemen tidak langsungnya sampai akhirnya kita bisa bikin tarif. Nah, dalam penyusunan itu, nah ini yang tadi saya bilang, dalam satu departemen itu harus ada dibedakan dua. Mana sih yang BOP langsung dan mana yang BOP tidak langsung. BOP yang langsung ya
otomatis akan dinikmati oleh dia langsung. Tapi departemen BOP yang tidak langsung, maka itu dibagi ke masing-masing. Contohnya apa ya? Di sini ada nggak ya depan BOP-nya tidak langsung. Nah, ini kayak gini nih. Slide saya berubah nggak? Berubah, Pak. Nah, ini ada dapat BOP yang langsung tuh. Artinya langsung itu hanya terjadi pada departemen yang bersangkutan aja tuh. Ini BOP langsung. Dinikmati sama mereka. Nah, kemudian ada lagi departemen BOP yang tidak langsung. Ini kayak departemen depresiasi gedung. Jadi dialokasikan ke departemen X berapa, departemen Y berapa. Ini adalah prosentasenya ada ditentukan. Itu. Paham maksudnya ya, biaya BOP langsung dan yang tidak langsung. Paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Ada nggak? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Langsung saya lanjutin ya. Oke, Iya, Pak, Pak. siap, Pak. Nah, Lanjut, Pak. yang jadi masalah sekarang ini adalah bagaimana kita melakukan perhitungan tarif BOP. Ini saya masuk ke sini. Bagaimana kita melakukan alokasi BOP ke departemen? Ada dua macam metode. Yang pertama adalah alokasi yang langsung, yang kedua bertahap. Ya, alokasi yang langsung dan bertahap. Nah, kenapa nanti ada pembagiannya seperti ini? Karena ada BOP yang langsung kita bagikan ke para pemakai departemen pemakainya, tapi ada yang ternyata tidak bisa langsung seperti itu. Nah, contoh yang langsung tuh seperti ini nih. Ini yang dimaksud dengan alokasi langsung. Kita lihat ya, perhatikan di gambarnya ini nih. Yang dimaksud dengan alokasi langsung, departemen pembantu hanya mensuplai ke departemen produksi. Lihat, departemen pembantu hanya mensuplai ke departemen produksi. Departemen pembantu A, dia hanya mensuplai ke departemen produksi 1, dan dia mensuplai ke departemen produksi 2. Departemen pembantu B juga gitu. Membantu ke departemen produksi 1 dan departemen produksi 2. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ciri khas langsung itu adalah departemen pembantu hanya mensuplai ke departemen produksi, tidak ke departemen pembantu lainnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Saya langsung ya berikutnya ya. Nah, ini adalah alokasi bertahap. Kalau alokasi bertahap, departemen pembantu, salah satu departemen pembantu itu hanya mensuplai ke departemen produksi 1, dan dia mensuplai ke departemen produksi 2. Hampir sama dengan yang di awal. Tetapi ternyata ada satu departemen pembantu yang dia selain ke departemen produksi 1, produksi 2, dia juga mensuplai ke departemen pembantu yang lainnya. Nah, ini kita katakan bertahap. Kenapa bertahap? Tadi dia harus melewati ini dulu. Kasih dulu ke pembantu yang lainnya, baru nanti ke departemen departemen produksi yang lainnya. Kelihatan ya gambar saya ini yang merah ini, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, itulah yang dikatakan sebagai bertahap. Nah, terakhir, ada yang metodenya aljabar. Ciri khas aljabar itu atau metode alokasi kontinu itu adalah timbal balik. Timbal baliknya gimana sih? Nah, tadi kan departemen pembantu kan ngasih ke produksi 1 kan, departemen produksi 2 kan, tapi dia juga ternyata ngasih ke departemen pembantu B. Satu sisi departemen pembantu B juga ngasih ke departemen pembantu A. Gitu. Ya, jadi bedanya kalau sini bertepuk sebelah tangan nih. Departemen B ngasih tidak ditanggapi sama A gitu kan. Kalau ini ada tanggapan. Bisa dipahami nggak bedanya? Bisa nggak? Halo? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyain nggak? Bentar. Berarti kalau aljabar tuh saling bantu ya, Pak? Bener. Makanya tadi saya bilang, ya ini bertepuk sebelah tangan nih. Yang bertahap. Iya. Dia nyatakan nggak dibalas. Kalau ini kan nyatakan dibalas. Oh, ya, Pak.
Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum, Pak, belum. Oke. Belum, Pak. Nah, kita sekarang masuk ke perhitungannya. Bagaimana kita mencari perhitungan beban BOP? Nah, kita lihat. Ini ada sebuah perusahaan yang punya tarif BOP. Ada dua departemen produksi, departemen produksi 1, departemen produksi 2. Ada dua departemen pembantu, pembantu A sama pembantu B. Nilai BOP-nya masing-masing. Dan kemudian mereka punya alokasi. Departemen pembantu A ke departemen pembantu 1 60%, ke departemen pembantu 2 40%. Departemen pembantu B ke departemen pembantu 1 70%, ke departemen B 2 20%. Lihat, pembagian ini harus 100% totalnya. 60 tambah 40, 75 tambah 25. Dari soal ini kira-kira dia alokasi apa? Langsung. Tahunya dari Langsung, mana? Pak. Tahunya dari mana? Selain dari tulisan di atas ini nih. Untuk dinikmati oleh satu departemen saja, Pak. Nikmati satu departemen. Dia departemen pembantu A ngasihnya ke departemen 1, ke departemen 2. Departemen pembantu B ngasih ke departemen produksi 1, ke departemen produksi 2. Jadi dari soal itu udah ketahuan. Jadi nggak nanya lagi, itu kita jawabnya pakai departemen apa ya gitu, pakai alokasi apa ya. Udah ketahuan dari sini. Karena departemen pembantu A satu arah dia ke departemen 1, ke departemen pembantu 2. Departemen B juga satu arah. Oke, paham nggak sampai sini? Dari soal kita itu bisa kita tentukan ciri khasnya. Paham, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Sementara ini belum, Pak. Nah, ini berikutnya. Kita dikasih tahu tarif BOP-nya untuk yang produksi departemen produksi 1, kebaca nggak nih? Kecil-kecil Pak, banget sih, kecil-kecil, Pak. Pak. Emang Kekecilan, Pak. kecil, ya, biar pada melek. Nah, kalau sekarang ini kegede, kelihatan nggak? Enggak, Pak. Ya, lumayan, Hah? lumayan, Pak. Sudah, Pak. Nggak Lumayan. bisa dibuka Kelihatan, slide Pak, kayak kalau di gitu, Zoom. Pak. Kenapa kalau di Zoom, kenapa? Harus di Zoom, Pak. Nggak bisa di full screen. Nah, ini kelihatan nggak? Masih tetap, Pak. Zoomnya jadi zoomnya harus digedein gini nih. Iya. Gitu ya? Iya, Pak. Waduh. Kalau saya sambil buka, Pak, presentasinya, Pak, sampai PPT-nya, Oh supaya gitu. bisa melihat. Kirain yang masih selesai kebanyakan orang pada tua-tua. Dia nggak bisa lihat. 40 Nah, ini lebih, kelihatan Pak. nggak? Kelihatan, nggak? Pak. Kelihatan, Pak. Nah, Nah, lumayan, Pak. jadi yang BOP apa namanya? Yang departemen 1 dia pakai pembebanannya adalah jam mesin. Dengan jam mesinnya dianggarkannya itu 10.000 jam mesin. Kalau departemen 2 dia gunakannya adalah unit produksi. Dengan jumlah yang dianggarkannya adalah 20.000 unit. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke. Ada mau ditanyakan sebelum masuk ke jawaban? Nah, oke ya, masuk sini ya. Malah nggak kelihatan karena kegedean ya. Nah, ini cukup kelihatan? Ya, Pak, sudah, Pak. Ini saya turunin deh biar kelihatan tuh. Nah, kelihatan kan? Ya, Pak, sudah. Nah, ini metode alokasi langsung, maka pertama yang dilakukan adalah kita bikin tabel seperti ini. Pertama ada keterangan, kemudian departemen ini tergantung departemen yang ada. Kalau ada 5 departemen, berarti ada 5 kolom berikutnya. Nah, ini adalah kita lihat ini adalah BOP sebelum dialokasikan, sebelum dibagi-bagikan. Di soal dikatakan adalah nilainya 60, 80, 50, 40. Maka ini kita alokasikan di sini. BOP masing-masing 60, 80, 50, 40. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Nah, kayak belum berasap ya. Nah, kemudian alokasinya. Alokasinya kita lihat alokasi A. Alokasi A itu adalah 60 ke departemen 1, 40 ke departemen 2. Maka ini kita alokasikan.
nilai A yang 50.000 ini kita alokasikan 60 ke departemen 1, 40 ke departemen 2. Sehingga nilai di departemen A ini habis semuanya. Sampai sini paham nggak? Harus 100% ya, Pak. Iya, ada yang mau ditanyakan. Pokoknya nilainya sama nih. 50 tambah 20 kan 50 kan? Sorry, 30 tambah 20 50 kan? Habis. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum, Pak. Alokasi B. B adalah tadi B berapa tuh? B 7525. 7525. 75, Pak. Nah, ini alokasikan sama. 7525. Dari mana? Dari 40.000. Sehingga 40.000-nya habis. Targetnya di departemen membantu nilainya 0 seperti ini. Kalau belum 0 berarti belum selesai. Oke. Sampai sini dulu paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, ini 60 ditambah 30 tambah 30 dapat 120 totalnya. Ini 80 20 110. Dapatnya 10. Jadi akhirnya semua biaya-biaya di departemen A dan departemen B udah dimasukkan ke departemen 1, departemen 2. Sehingga akhirnya ini kita bagi. Ini dari mana? Tadi kan kalau departemen 1 kan pakai jam mesin 10.000 unit, maka jadinya setiap unitnya adalah 12 jam mesin. Kalau yang tadi departemen produksi 2 adalah pakai unit produksi 20.000, maka 5,5 per unitnya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Berarti itu BOP setelah alokasinya harus 0 ya, Pak? Kalau misalnya nggak Oh, 0 yang di depan pembantu A ya, yang ini nggak 0. iya, Yang di iya, depan Pak, ya. harus dibagi, kan dia harus dibagi. Harus kita alokasikan. Targetnya alokasikan dulu. Jumlahnya harus 50, Pak, yang departemen A. Habis. Harus habis, kan dia asalnya 50. Ya, Iya, kan? Pak, Kalau ya. misalnya ada sisa gimana, Pak? Misalnya, Pak. Jangan dong, ntar basi kalau disisain. Harus dihabisin. Harus habis. Kan persentasenya sama, harus 100%, Pak. Benar, jadi nggak mungkin ada sisa. Oke, Pak. Oke. Ada lagi? Nah, ini ada tarif BOP-nya dia. Oke. Boleh lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini kita lihat. Kasus yang sama. Ternyata departemen A hanya untuk departemen 1, departemen 2. Tapi departemen B, dia ke A, dia ke 1, ke 2. Maka kita ingat alokasi di sini nih. Kalau model yang kayak begini, yang bertepuk sebelah tangan, namanya alokasi bertahap. Ya kan? Departemen A ke departemen 1, 2. Departemen B ke departemen A. Maka ini seperti ini. Alokasi bertahap. Jadi kita dari soalnya kita jadi tahu nih. Oh, dia ngasihnya ada yang ke departemen berikutnya, tapi dia ternyata nggak dapat dari departemen yang yang sama. Paham nggak maksudnya sampai sini? Paham, Pak. Pak. Ya, untuk bertahap. Ini yang bertahap. Ya. Soalnya dari A ini nggak ngasih ke departemen B. Maka kita lihat. Ketika kita membagi, sama kita bikin tabel kayak gini nih. BOP sebuah lokasi, kita bagi kayak gini. Cuma kuncinya kita lihat. Kalau ini kan hanya ada 2. Kan satu arah ya. Hanya ada departemen A ke departemen 1, departemen 2, B ke departemen 1, 2. Sehingga ketika kita mau bagi, boleh A dulu. Ini boleh A dulu yang kita bagi, ini ya. Boleh A dulu, atau boleh B dulu. Karena sama posisinya. Sama-sama cuman buat kedua departemen. Tapi kalau ya, makanya tadi sini saya bagi A dulu boleh, B dulu boleh. Tapi kalau ini kita lihat, A cuma bagi ke 2 departemen, sedangkan B baginya ke 3 departemen. Maka yang kita kerjakan dulu alokasinya adalah yang paling banyak terdistribusikan. Paham nggak? Ini kan Paham. 3 departemen ya, maka B Iya, Pak. dulu. Kalau nanti C misalkan ada 4 departemen, maka C dulu. Atau A ternyata 3 departemen, sedangkan B 1, 2 departemen, berarti A dulu. Paham maksudnya ya? Iya, Pak, ya. Iya, Pak. Nah, sehingga ketika kita bikin tabel kan sama nih.
Ini BOP sebelumnya kan sama kan. Tapi kita lihat yang alokasi pertama B dulu. B dulu yang kita alokasi. Bukan A. Kenapa? Karena B yang paling banyak terdistribusikan. Nilainya berapa? Ini 10, 65, 25. Nilai tetapnya harus 100. Ini tetap 100 nih. 10, 65, 25, 100. Makanya alokasikan ke sini. 10, 6. Ini 10, 65, 25. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Belum, Pak. Oke. Alokasikan nilai B. Dapatkan ya. Kemudian ketika mau alokasikan nilai A, ini A, ternyata A dapat dari B 4.000. Harusnya 50, maka dapat alokasi dari B 4.000, jadi dia nilainya 54. Alokasikanlah dia. Sehingga dapat, ini jadi 0. Lihat, ini jadi 0. Ini jadi 0. Nah, ini tinggal kita alokasikan sini. Sehingga totalnya dibagi sama 10.000 dan dibagi 20.000 yang ini. Dapatnya sekian. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pak, itu yang di departemen A bukannya 5.000, Pak? Kan dapat alokasi nih dari B. Nih, lihat nggak nih? Ini nih. Ini Di kan 4.000 soalnya, kan? Pak. Oh iya. Dapat alokasi dia. Makanya tadi saya bilang, bagi dulu yang paling banyak terdistribusikan. Kalau misalkan kita bikin A dulu nih, A dulu yang kita bagi misalkan ya, berdasarkan abjadiyah. Nanti ketika pas bagi B, tiba-tiba ada lagi nih, A nongol lagi, 4.000. Berarti kita bikin lagi di bawah lagi. Bikin lagi, baris lagi. Makanya tadi saya bilang, bagi dulu yang paling banyak. Bisa dipahami nggak maksudnya? Bisa, Pak. Oh, jadi yang ini, Pak. Yang Berarti itu 10 untuk persennya dari 40.000 ya, Pak ya? Ini yang mana dulu saya mau jawab? ya, Pak Yang Hazik. alokasi. Ya, sama Pak, pertanyaan saya sama Pak dan Pak Hazik. Nah, ya ini. Benar. Dari sini nih. Ya, Ini kan ada nih. 10% Pak ya. Iya nih kan. Kan tadi Ya, kan Pak. B 3 departemen ya. Iya, Pak. 1, 2, 3. Kalau ini kan cuma 2. Makanya tadi B dulu yang kita kerjain. Kalau nanti ada C misalkan 5 departemen atau 4 departemen, pokoknya yang paling banyak terdistribusikan ke masing-masing departemen itu dulu kita bagi. Bisa dipahami ya? Oke, Iya, Pak. Pak. Siap. Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Belum, Pak. Lanjut. Nah, ini yang jadi masalah berikutnya. Ternyata A ngasih ke B, B ngasih ke A, gitu kan. Ini kan ada timbal balik ya tadi ya. Ini yang metode model ketiga kan? Iya, aljabar. Iya nih. A ngasih ke B, B ngasih ke A. Nah, dapat sambutan nih. Agak rumit nih, Pak. Nah, mulai berasap. Ya, udah siap? Udah siap. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Sebentar Iya. ya, Pak. Iya, kita lihat ya. Kok nggak bisa ya? Kelihatan nggak yang saya blok ini? Iya, Pak, kelihatan. Ya, ternyata A ngasih ke B, dapat juga dia, dapat dari apa namanya, B juga ngasih ke itu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Belum, Pak. Ingat, Belum, Pak. nilainya harus sama ya. 100%. 20 tambah 50 tambah 30. 10 tambah 50 tambah 40. Sama ya nilainya ya. Oke. Boleh lanjut? Boleh, Pak. Lanjut, Pak. Nah, Lanjut, Pak. kita lihat nih. Ini tolong perhatikan banget. Agak beda nih. Ngejreng. Gitu kan. Nah, harusnya metode ini kan modelnya kayak seperti ini nih yang kita buat nih. Ya kan? Kita bagi seperti ini. Nah, saya minta Anda bayangkan bahwa ini ada departemen A, departemen B, ini ada sebelahnya lagi ada kotak nih, departemen 1, departemen 2. Bisa dibayangin nggak?
Ini Bisa, ada Pak. dua, ada kotak Bisa. lagi ini departemen 1, departemen 2. Nah, kemudian kita bagi, ya, bagi. Ingat, kan tadi kan kalau dia beda alokasinya, misalkan tadi ada 2 ya, departemen A kan cuma dua ini kan, 2 kotak kan, 2 departemen kan, sedangkan departemen B kan ada 3 kan, benar nggak? Iya. Yang tadi Iya, sebelumnya. Pak. Sehingga yang kita kerjakan yang B dulu kan. Kalau Iya, dia posisinya sama-sama 3 nih, berarti kan kita boleh mana kita kerjakan dulu, benar nggak? Paham nggak maksud saya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Nah, maka di sini saya kerjakan yang A dulu. Alokasi departemen A. Bayangkan, ini di sini di sebelahnya ada kotak departemen 1, departemen 2. 50.000 nih kita alokasikan. Alokasikannya berapa aja? Nggak departemen A, sorry, kita lihat nih. 50.000 adalah alokasinya adalah ke departemen B 20%, departemen 1 50%, departemen 2 30%. Maka di sini dialokasikan 50.000 ke departemen B adalah 20%, ke departemen 1 di sebelahnya ini adalah 50%, departemen 2 30%. Paham ya? Ngebayangin ya? Iya, iya, Pak. Nah, jadi nanti nggak ada pertanyaan, kok Pak ini 50.000 cuma dibagi 10.000 kok habis gitu kan? Kan seperti ini kan? Ini kan 40.000 dibagi ada 26.000, ada 10.000, ada 4.000 kan? Ini kan 26 tambah 10 tambah 4.000 kan 40.000 kan? Nah, jadi nggak ada pertanyaan lagi nih, kok 50.000 dibagi 10.000 yang 40.000-nya kemana? 40.000-nya ini ada satu ya gambaran di otak kita semua nih, ada departemen 1, departemen 2. Bisa dipahami nggak? Ini yang pertama dulu. Oke? Sudah mulai berasap? Rp10.000 tuh. Iya, ya, siap, Pak. Nah, lanjut, Pak. Ada yang mau tanyakan? Sudah? Boleh saya lanjut? Silakan, Pak. Silakan. Boleh. Hah? Bisa, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Nah, kan 50.000 tadi udah dialokasikan ke departemen B, departemen 1, di sebelahnya departemen 2, setelahnya. Sehingga 50.000 habis. Ya. 40.000 dapat dari bagian departemen A 10.000, sehingga jadi 50.000. Paham ya? Ya, Pak. Nah, yang departemen B A-nya udah habis nih. 50.000. Ternyata 50.000-nya harus dialokasikan ke mana? Departemen A-nya 10%. Ya, departemen ini 50% dan 40%. Maka dialokasikan 50.000 ke departemen A 10%. Dapatlah dia 5.000. Di departemen satunya adalah sekian persen, departemen 2-nya sekian persen. Sampai sini paham nggak? Iya, siap, Pak. Nah, sehingga departemen B-nya habis. Departemen A yang udah selesai tiba-tiba dapat lagi. Wah, saya dapat lagi 5.000. Dari mana? 10% departemen B. Akhirnya timbul lagi di departemen B biaya 5.000. Karena 5.000 masih ada biaya, ingat target kita menolkan, maka dibagi lagi gimana? 20%, 50%, 30%. Bagi lagi di sini. 20%-nya dari 5.000 adalah 1.000. Ini ada departemen 1, departemen 2 sebelahnya. Sehingga departemen A habis. Departemen B lagi santai-santainya, dapat lagi dari departemen A. Dapat lagi 1.000. 1.000 dihabisin lagi ke sini lagi. 20%, 10%. 10%. Sehingga departemen B udah tenang-tenang aja, habis. Departemen A timbul lagi. Departemen A bagi lagi 20%. Dapatlah 20. Departemen B yang lagi tenang-tenang aja dapat lagi 20. Departemen A dapat habis. Sehingga 20% kali lagi. Targetnya adalah menolkan. Di sini ini 0. Gitu. Oke, ini 0 juga nih. Set. Sampai sini paham nggak? Izin Pak bertanya Pak. Iya, silakan. Itu untuk mengenalkannya dari yang 2 itu dibagi ke departemen utama ya Pak? Departemen 1, 2.
Yang duanya. Iya, iya. Yang mana? Yang 2 dari departemen A, Pak. Iya, 2 kan? iya departemen 1 2. Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, kalau sudah kita ngitung nih. Ternyata di departemen A dapatnya adalah 50.000. Ini kan lihat ya. Ditambah 5.000, ditambah 100, ditambah 2. Nah, jadi terhitunglah seperti ini. 50.000 tambah 5.000 tambah 100 tambah 2. Totalnya 55.102. Yang departemen B 40.000 tambah 1.000 tambah 40.000 tambah 10.000 tambah 1.000 tambah 20. Maka dihitung sini. 40.000 tambah 10.000 tambah 1.000 51.020. Sehingga akhirnya apa? Nah, kita masuk nih. Departemen A 50.000, 40.000, ini sebelum alokasi. Kemudian 60.000 departemen 1, departemen 2 80.000. Nah, kita lihat masukin angka ini nih. Departemen 1 berapa? 55.102. Kita bagi tadi 20%, 50%, 30%. Ini berapa? Dari sini kita masukin 51.020. Ya, ini 10%, ini berapa tadi itu? 50%, ini 40%. Sehingga ini jadi habis. 40 tambah 11.02 dikurang 51.02, 50 dikurang 51.02 ditambah 51.02, habis semuanya. Sehingga totalnya sekian, dapatlah sekian. Oke. Sampai sini paham nggak? Udah mulai berasap ya? Insya Allah paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kan metodenya rumit ya? Panjang ceritanya ya? Iya nggak? Iya, Ini Pak. nah, tapi ada Iya, Pak, metode, panjang, Pak. ada metode singkatnya. Namanya metode aljabar. Aljabar itu kan adalah meringkas sebuah permasalahan dalam bentuk matematis. Maka modelnya seperti ini. Nah, kita lihat. Di soal ini, A itu memberikan kontribusi kepada B 10%. Di soal ini, B memberikan kontribusi kepada A 20%. Maka kalau secara aljabarnya, kita lihat seperti ini. A itu kan 50.000 ya. Biaya mana tadi ya? 50 mana sih tadi? 10.000, Pak. Ini 50.000 ya. BOP-nya kan? B Iya, Pak, 40.000 kan. 50.000. Nah, dengan ini berarti A itu adalah kontribusinya adalah 50.000 ditambah 10% untuk B. B kontribusinya adalah 40.000 ditambah 20% untuk A. Oleh karena itu aljabarnya jadi seperti ini. A itu 50.000 ditambah kontribusinya kepada B 10%. B itu adalah 40.000 ditambah kontribusinya dia untuk A 0,2 A. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Ini yang ini. Yang ini. Set. Yang saya blok kelihatan nggak? Iya, Pak, ya. Kelihatan, Pak. Kan, Pak. Oke. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Yang 0,10 itu maksudnya 10% kan, Pak? Benar, 10%. Oh ya, siap. Ada yang mau tanyakan lagi? Nah, dari sini kan prinsip matematika ya. Ini kan 50 tambah 0,1 B kan? Ini ya. Iya, Pak. 50 tambah 0,1 B kan? Di mana B itu adalah 40 ditambah 0,2 A. Maka A sama dengan 50 ditambah 0,1 B-nya kita ganti. Di B-nya kita ganti nih. 40 ditambah 0,2 A. Maka kita kalikan 50 ditambah 0,1 kali 40.000. 4.000 ditambah berapa? Ini tambah 0,1 kali 0,2 0,002 A.
yang A-nya ini kita pindah ke sebelah kiri dari tanda sama dengan yang A-nya nih. Yang ini kita jumlahkan. Berarti apa? 1A ini kan sama juga 1A nih. 1A dikurang 0,02A sama dengan 54. 54 dari 50 tambah 4.000. Maka A-nya adalah 0,9A disama dengan 54.000. Sehingga A-nya dapat 54.000 dibagi 0,9. Dapat 55102. Sama dengan yang tadi. 55102. Yang B-nya kita masukkan. B-nya adalah berapa? 40.000 tambah 0,2A. 40.000 ditambah 0,2 kali 55102. Dapatnya adalah 51020. Sama dengan sini 51020. Nah, ini tinggal kita bagi deh yang tadi sama seperti tadi. Sama kan? Ya, Kalau sama. ini jalan orang yang sabar. Yang tadi ini. Jalan orang yang sabar, mana tadi ya? Nah, yang sabar gitu kan. Ini orang yang cerdas, cepat ngerjain. Sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Belum, Pak, belum. Ada? Nah, kalau ini jadi gimana aljabari? Aljabari gimana? Aljabarnya. H-nya berapa, L-nya berapa? K-nya berarti 2 juta ditambah 0,2 L, Pak. 0,2 atau 0,3? Kalau yang 0,3. L-nya 0,3. 0,3. Jadi gimana? Sorry, K sama dengan berapa? 2 juta, Pak. 2 juta, terus 0,30. 0,30 L atau K belakangnya? L, Pak. L. K tuh belakangnya L, Pak. 20. 0,2. Jadi Ini kan 0,2 L. 0,2 L, Pak. 0,20 L. Sorry. K dulu deh, K berapa K? K berapa K tadi? 2 juta. 2 juta 2 juta ditambah Ditambah 0,2 2 L. L. 0,3, 0,2. 0,2, Pak. 0,3. 0,2, Pak. 0,3 belakangnya apa? Huruf K atau huruf L? Kalau 0,3 K. L. Nah, ini lihat ya. Soal ini kita lihat tuh. 0,3 L. Ini kan lihat ya. Lihat nih. Posisinya kita baca di sini nih. Pendapatan A adalah 50.000 ditambah dengan kontribusinya kepada B. Tambah 0,1 B. Makanya kita lihat di sini. 50.000 ditambah 0,1 B. Departemen B adalah 40.000 ditambah kontribusinya ke departemen A 0,2. Makanya tadi adalah 40.000 ditambah 0,2 A. Oh, yang Paham ya? A, Mas, Pak. Paham, Jadi ya. cara bacanya hati-hati. Jadi kalau ini Berarti gimana? Berarti yang 20 juta tadi ditambah 0,2 L, 0,2 K. 20.000 sama dengan 2 sorry kok jadi 20.000. 2 Dua- juta Ditambah 0,3 L, 2 Pak. juta 0,3 L, Pak. 0,3 L. Oke. Angkanya EL-nya 4 juta ditambah 0,2 4 juta 0,3. ditambah 0,2 K. K. Oke, jadi berapa L-nya, berapa K? Nilainya berapa? Bentar, Pak. Cara pulpen. Kak, tadi 2 juta, itu 23 tambah 0,3 0,2 L. Iya. L sama dengan 4 juta 4 juta ditambah 0,2 2 K. K berapa?
L berapa? Rp2 juta atau Rp20 juta tuh Pak? Mana? 2 juta nih. Oh ya 2 juta Pak ya. 2 juta. Hmm. Sepuluh. Hmm? Kenapa? 10. Terus. Untuk K-nya 600.000 Pak. Kok beda ya Pak? Kalau saya untuk K-nya 600.000 Pak. Kalau saya kayaknya salah hitung. Nol. Nih saya kasih contoh cara ngitungnya. Sama nggak? Tintanya Pak, Silakan. itu Pak, angka persamaan dari contoh soal ini yang 0,98A sama dengan 54.000 itu 0,98A itu didapat dari mana Pak? Ini di sini nih Pak. 1A dikurang ini 1A. 1A Pak dikurang dengan 0,02A. Ini. Lihat nggak yang saya blok? Iya, 1A. Ya, 1 dikurang itu. Oke. Kalau punya saya 3.404.000 Pak. 255. Itu yang mana? Yang K Pak. Berapa?
3.404.255. 3 juta. Ini saya ini aja ya, saya ini 3 juta 404.255. terus ada lagi yang lain. Ya, Bet, Ini Pak. saya nggak ada yang salah. Ini nggak ada yang salah nih, cuma masalah jujur aja. Padahal ini belum ada uangnya. Yang dapat 600 tadi siapa tuh? Saya Pak tadi Pak. Gimana, Pak? Bisa dapat 600 gimana caranya bisa dapat 3404 gimana? Ini cara ngitungnya tadi saya bagikan. Cara ngitungnya gini nih. Tuh. Coba dihitung lagi. 600 atau 3.404. Berapa tadi ya? Berikutnya 3.404 berapa lah tadi? Coba deh, yang mana yang betul antara 600 sama 3.404? Ulang lagi. Kalau saya Ah, 3.404.255,32. Pakai koma nggak Pak? Atau Oh. dibulatkan? Latin aja biar sama, Mbak. Jadi 405 ya? Kalau 3 juta. Halo. Sama Koma. sama aja. kalau koma di Mas ICU. Ijik, Mas Ira berapa? Sama aja. Mas Ira berapa tadi? Sama 405 ya? Iya. Oh. Iya ya, 3400. Pak sama nilai. 3.405.000. Yang mana nih? Ini 3 juta jadi yang mana nih? Yang kaknya Enggak, 3.405.000. Yang kaknya. Jadi yang benar yang 600 atau yang mana? 34. 3 juta. 3.400. Saya hapus ya. 3.400. Nah itu 405.255. Yang ini 4680 4 6 680. iya Pak 851. 851. Ini ya? Iya Ada Pak. yang beda? Sama Pak Asla. Oke. Tadi 4 juta. 30. Oke. Kelihatan tabelnya nggak nih? Tabelnya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, tinggal kita alokasikan nih ke masing-masing berapa nih? Ini sebelum alokasi. Sebelum alokasi. Juta, 20 juta, 2 juta. Ya, kita bagi tuh kan, baginya berapa tadi tuh? 10% kalau nggak salah ya. Mana tadi ya? Nah, ini kan 20%, 50 yang di departemen M. Departemen K. 20%. Ini tinggal kita bagi-bagi.
perusahaan yang pasti digital punya komitmen dari 5.000 perusahaan atau 31,9% didirikan pada tahun 2000. Selain itu, skala pasar Internet of Things terus berkembang dan juga membentuk kebijakan teknologi. Skala pasar Internet of Things mencapai 1,84 triliun pada tahun 2020, yaitu naik 10,63% dengan peningkatan dukungan kebijakan dan teknologi. Ukuran pasar Internet of Things terus bertumbuh dan diperkirakan akan mencapai 2,1 triliun pada akhir tahun 2020. Ahli mengatakan dari perspektif keseluruhan, pasar logistik digital stagnan menunjukkan tren perkembangannya. Namun jika sebagai teknologi informasi dalam menerapkan skenario bisnis logistik isi 2020, masih banyak operasi logistik yang masih dalam tahap Sudah mulai berasap. Selain itu, ada beberapa skenario digital dan bisnis. Jadi berapa nih? Saya belum ngerjain masalah ini. Masih ada beberapa skenario logistik digital yang ditargetkan pada 20, 50, 50. Ini berarti 20, 50, 20, 50, 30. Kalau ini adalah 30, 40, 45. 30, 30, ini 45. 45. Presentasi nih saya tulis di sini biar gampang baginya. Paham nggak maksudnya nih? Yang saya tulis ini nih. Belum, Pak. Ini kan sebenarnya ada data ya. Ini 50% kan 20% nih. Oh ya Pak ya. Nah, saya jadi tinggal gini aja nih. 4.680.851 kali dengan 50% berapa nih? Berapa? Berapa tuh? 2.340.000. 2.340 gini. 425,5. Nah, anggap ini ya. Nah, ini berapa? 30%-nya berapa yang berikutnya? 702. 702 gini. Iya, 127,65. 30% dari 4.600.000 kan Pak? Iya. 1.404.255. 1.404.455. 404 255. 255,3. Nah, ini sisanya nih berapa nih? 4680 dikurang dengan ini sisa berapa? Itu pasti adalah 20%. Tadi ada bedanya di koma-koma doang. Iya. Berapa tuh? 36, 170. Orang popong, Iya, sabar. Nemburi. Pengantin. Suaranya bocor. Udah malam ya. 936 Malam masih ngonlet. 937 Pak. 936,17. Berapa? 171. Berapa tadi? 2 936 171 Pak. 936 171 935 Pak. Gini ya. 935 Pak. 935 871 936,171.
Pak itu sisanya Pak Yudi. Iya, satu sisanya aja Jadi, biar Sisa gampang. dari 4680. Sabar, Pak. Ya. Pemanasan dulu, Pak. Pemanasan. Ngebulnya besok. Pak, nanti bisa lagi Pak yang ini hasil ini Pak. Pak lah, minta tolong Pak. Ini berapa nih? 45%. 45%. Pak lah. Itu yang L ya Pak. Ya. Dari 3404 1531 914 Pak. 531 531 914. 914. Ya, yang ini 25%-nya 851 851 063. 063. Nah, sisanya berapa tuh alokasi? 1021 276 Pak. 1021 276. 276. Ini udah sama ya totalnya, sama ini ya, sama 304 ya. Iya, Pak. Nah, ini kalau diambil harus jadi 0 nih. Harus jadi 0 nih. 0. Iya benar. Ini harus diambil jadi 0. Kalaupun ada sisa tuh tadi pembulatan aja. Nggak mungkin deh. Ini benar nih. Nggak 0 sih, Pak. Iya harusnya salah tuh tadi tuh pembagiannya, coba deh kita lihat deh. Pembulatannya semestinya Pembulatannya Pak pembulatan tadi ke ada atas, yang Pak. ada yang kurang Pak. Oh, pembulatannya ke atas ya? Ya, Iya, Pak. Oh, pembulatan ke atas. ke atas ya. Jadi tahu ya permasalahannya tadi ya. Yang penting cara jawabnya udah dapat. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang ini Pak, yang hasil ini nggak tolong Pak di-share lagi nanti Pak di grup. Tapi yang tadi yang ini salah ya. Kan tadi pembulatannya ya. Enggak Pak ya, yang Oke. pembulatannya kurang. Oke. Ya kelebihan. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Insya Allah kalau cara-caranya sudah bisa Pak. Cuma paling pembulatan lagi yang belum pas. Oke. Ini dari saya share. Oke. Kalau udah saya tutup aja dulu ya. Nanti tinggal kita ketemu di ujiannya. Saya juga belum tahu soalnya yang mana mau dikeluarin. Saking banyaknya harusnya kan dibagi jadi 2 termin, tapi karena kita nggak ada waktu, belum sempat ngasih kuis ya. Nanti saya pilih-pilih aja deh. Oke Pak. Oke ya. Dari Oke. pertemuan 9 ya Pak? Hah? Dari pertemuan 9 ya Pak? Iya. Nanti ntar kita briefingin lagi deh. Oke. Oke Pak. Siap. Terima kasih. Jaga kesehatan. Jangan lupa tetap ujian. Tadi persyaratannya kan udah dikasih tahu ya. Iya Pak. Siap. Kita ada minggu tenangnya Pak atau minggu? Cek. Mungkin Pak Dos